Saya udah bilang ke Kori itu bukan pejuang. Kori itu bagian dari gara-gara. Terus saya bilang kan, saya kasih istilah radikal, nggak percaya juga. Nah, teman-teman banyak yang nggak percaya, kayak gini lah. Beberapa hari yang lalu viral drama atau sandiwara percekcokan antara Bahar dan Kori yang nyata-nyata membahayakan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ternyata netizen juga sangat cermat memperhatikan siapa Kori ini sebenarnya. Ada sebuah postingan di Twitter yang memposting namanya Gus Muslih. Sosok konyol yang ditarik oleh tim Kiai Imad untuk di barisan Laskar Sabilillah. Sebelum merekrut orang minimal kalian harus tahu siapa Kori. Jejak digital dia menjelaskan siapa dia. Akan saya kupas tuntas jejak digital dan latar belakang dia. Karena di sini kita lihat Kori itu seolah-olah berada di barisan Kiai Imad. Padahal itu bukan yang intinya dia itu disusupkan oleh klan Ba'alawi untuk mengganggu perjuangan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan teman-teman. Dengan itu dia menganggap dirinya cucu Nabi asli. Kebanggaan dan merasa jumawa. Inilah maka dia sekarang sok nyerang Ba'alawi. Ya itu hitung-hitung balas dendam karena dahulu dia nggak diakui oleh RA. Ini ada berita si Bahar Smith sama si Tengku Kori katanya mau duel macam-macam. Sampai kapan teman-teman itu paham gitu? Si Kori itu kan satu geng aja sama si Bahar. Ini kedua-duanya itu lagi pada pansos. Kalau mau berduel, mau berdebat macam-macam, lawang si Kori sama si Bahar itu masing-masing juga tahu nomor WA-nya kok. Terus ke Kresek, ke tempatnya pesantrennya Kiai Imad, ngapain? Jadi ini cuma pansos. Saya sudah bilang ke Kori itu bukan pejuang. Kori itu bagian dari gara-gara. Terus saya bilang kan, saya kasih istilah radikal, nggak percaya juga. Nah, teman-teman banyak yang nggak percaya, kayak gini lah. Nggak bermutu gitu loh, nggak apa ya, jelei cara Jawa. Jadi baik Bahar maupun Kori itu sama-sama mau pansos caper. Memang kemampuan bisanya mereka itu cuma begitu, dua-duanya itu sama. Nggak usah ditanya siapa itu Kori, ya siap, lihat aja temannya. Temannya si Bahar itu kalau mau tahu. Masa kayak gitu nggak paham-paham teman-teman. Itu terserah sih. Nah, kalau saya enggak. Jadi drama-drama nggak bermutu kayak gini itu nggak penting dan ya apa? Cuma dua orang mau caper kayak anak TK aja. Jadi intinya itu Habib itu upload grupnya yang sudah ada, Habib Awi itu upload grupnya kan G, udah itu Yahudi mau Yahudi Askenazi, mau Yahudi Kaukasia atau mau Yahudi Himyar, sama-sama Yahudi bukan Bani Nabi Ibrahim. Bani Nabi Ibrahim aja bukan, apalagi Dzurriyyat Rasulullah jelas bukan. Itu dari garis paternal laki-laki, hasilnya seperti itu, titik. Dan ajaran-ajaran mereka halu, ajaran-ajaran mereka berbahaya untuk kebangsaan kita. Ajaran-ajaran mereka itu bertentangan dengan Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sampai tadi malam saya dapat video itu ada Habib itu jalan melintasi santri-santri, kemudian santrinya itu menciumi bekas kaki Habib itu loh, Widian loh. Kayak gitu masa. ya mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita semua sehingga kejahilian yang dibawa oleh para Habib itu bisa kita hentikan. Kasihan masyarakat, kasihan umat, dan jangan anggap sepele. Dan soal si Bahar sama si Kori biarin aja, itu dua anak TK yang lagi caper itu. Ampun maaf kalau keliru, kalau salah, kalau menyinggung perasaan ya. Salam Pancasila merdeka. Setelah beberapa hari yang lalu viral drama atau sandiwara percekcokan antara Bahar dan Kori yang nyata-nyata membahayakan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ternyata netizen juga sangat cermat memperhatikan siapa Kori ini sebenarnya. Ada sebuah postingan di Twitter yang memposting namanya Gus Muslih. Sosok konyol yang ditarik oleh tim Kiai Imad untuk di barisan Laskar Sabilillah. Sebelum merekrut orang minimal kalian harus tahu siapa Kori. Jejak digital dia menjelaskan siapa dia. Akan saya kupas tuntas jejak digital dan latar belakang dia. Jadi intinya Gus Muslih itu mengkritik Kiai Imad ya.
kalau mau membuat tim harusnya diseleksi dulu, atau kalau mau merekrut orang itu harusnya diseleksi dulu. Karena di sini kita lihat Qori itu seolah-olah berada di barisan Kiai Imad, padahal itu bukan atas permintaan atau keinginan Kiai Imad, tapi justru si Qori ini sendiri yang ingin sekali tampil di depan atau bersama dengan Kiai Imad. Jadi mungkin tujuannya salah satunya adalah untuk menggeser peran Kiai Imad itu sendiri. Namun dengan cara seperti ini, mendekati Kiai Imad dulu agar nanti kalau tampil di media atau tampil di podium saat ceramah, dia kelihatan bersama Kiai Imad seolah-olah menjadi orang penting. Akhirnya mungkin suatu saat nanti ya dia sendiri yang akan tampil di depan, kemudian menggeser posisi Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Padahal yang jelas-jelas mempunyai tesis ilmiah itu adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan Qori ini juga sebagai penggembira saja. Awalnya seperti itu, tapi ternyata Gus Muslih ini lebih jeli lagi. Ternyata si Qori ini ada latar belakang yang berkaitan dengan klan Ba'alawi. Ini ada postingan di Twitter ya, dan banyak sekali yang membalasnya ya. Ini dari Tengku Muda Qori itu seorang yang sangat terobsesi. Ini yang menulis Gus Muslih ya. Tengku Muda Qori itu seseorang yang sangat terobsesi menjadi seorang Habib, dan bahkan sampai-sampai mengurus segala hal untuk agar diakui sebagai Habib. Karena di Aceh seorang bergelar Habib sangat dimuliakan, dan Qori itu sangat gila kemuliaan. Mengapa begitu? Sulit kalau menjadi Habib. Menurut Gus Muslih itu si Qori ini ternyata punya obsesi atau keinginan menjadi Habib, sebab kalau di Aceh yang namanya Habib itu sangat dimuliakan. Jadi dia kepingin mulia, kemudian ingin menjadi Habib, tapi mungkin rencana atau keinginan itu gagal. Akhirnya dia berbalik arah atau bagaimana, yang intinya dia itu disusupkan oleh klan Ba'alawi untuk mengganggu perjuangan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan teman-teman. Banyak jejak digital dia yang berfoto dengan pose seperti Ivan Gunawan dengan background foto Habaib. Agar dia diakui sebagai Habib, minimal dipercaya masyarakat sebagai muhibib garis keras, dan akhirnya dianggap seorang muhibin dan nantinya dianggap Habib Nahnu. Jadi ini fotonya Qori di depan foto-foto Habib biar dianggap sebagai Habib ya. Ya itulah kenapa kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Qori ketika membahas nasabah Alawi itu juga berbeda dengan yang lainnya. Misalnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Fuad Pleret, Tubagus Mugi, KRT Fakih dan lain-lain. Kalau Qori ini nada bicaranya juga masih kelihatan seperti Bahar Semit. Dan di Aceh banyak keturunan Ba'alawi yang tidak diakui oleh Robito Alawiyah, disebabkan banyak yang hanya dari jalur ibu dan tidak diakui oleh RA, dan Qori ini dari jalur ibu. Akhirnya dia berusaha keras agar diakui. Karena tidak diakui, dia ada dendam dan cari pelampiasan di tempat lain. Oh, ternyata seperti itu ya. Latar belakangnya kepengen menjadi Habib. Di tempat lain dia diakui sebagai Habib bukan dari Robito Alawiyah, dan dia juga disebut Habib. Dengan itu dia menganggap dirinya cucu Nabi asli, kebanggaan dan merasa jumawa. Inilah maka dia sekarang sok nyerang Ba'alawi. Ya itu hitung-hitung balas dendam karena dahulu dia nggak diakui oleh RA. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Makanya sekarang itu dalam pembahasan nasabah Alawi itu ya memang harus selektif dan berhati-hati agar jangan sampai ada penyusup atau ada pihak ketiga yang justru malah memporak-porandakan perjuangan ini. Kalau kita melihat apa yang dilakukan Qori selama ini, itu kan justru malah membahayakan tim Kiai Imad. Sebagai contoh, akting dramanya ketika dia tantang-tantangan dengan Bahar beberapa waktu yang lalu dan sempat viral. Dia malah sembunyi di rumahnya Kiai Imad. Itu kan membahayakan nyawa Kiai Imad. Bisa jadi kan pengikutnya Bahar ini yang gelap mata, yang sudah tidak tahu mana yang benar mana yang salah, kemudian karena terprovokasi terus mencari Qori di pesantrennya Kiai Imad. Ini kan sangat berbahaya. Tapi ya itu tadi, untung hal itu tidak terjadi. Misalnya hal itu terjadi, saya yakin di tempatnya atau di pesantrennya Kiai Imad sudah siap pasukan yang akan menghadang kelompok Bahar Semit. Dan ini juga masih dilanjut oleh Gus Muslih ya. Banyak caci maki yang Qori lontarkan terhadap punggawa Laskar Sabilillah seperti Gus Abbas Buntet dan menyatakan dangkal pengetahuan. Tujuan Qori selanjutnya adalah menggembosi Laskar Sabilillah, dan itu berpotensi merusak arah jalan Kiai Imad dan Laskar Sabilillah. Ya, memang betul seperti itu. Jadi Qori itu kan
awal-awal masuk itu kan ya bukan masuk ya, maksudnya awal-awal dia itu seolah-olah bergabung dengan tim Kiai Imad, sering loh dia itu berseteru misalnya dengan Gus Abbas, kemudian dengan Kak siapa namanya yang dari Banten itu, dari sesepuh dari Banten itu juga pernah. Kemudian yang rame itu kan dengan Gus Wat Pleret ya. Padahal Qori itu dulu pernah datang ke pesantrennya Gus Wat Pleret tanpa diundang, tanpa diminta, datang ke pesantrennya Gus Wat Pleret cuma di depan kamera terus ceramah atau apa ya, mungkin biar populer, biar dianggap bahwa Qori ini adalah bagian dari para pejuang nasab ini. Ya itulah Qori. Kemudian tambahan untuk Laskar Sabilillah, jangan ikut-ikutan Qori dalam urusan ini, dan ingat ketika hendak meluruskan urusan nasab harus dengan hati yang jernih, bukan dengan kebencian terhadap personal, tapi bencilah perilaku busuknya. Dan Qori ini menjadi pemicu kebencian orang Aceh. Ya itulah gambaran atau apa ya, kilas balik si Qori. Dan kalau pakai logika saja, misalnya Qori ini orang hebat yang punya pengikut banyak, punya ilmu banyak, punya pengetahuan banyak, harusnya dia itu tidak akan meninggalkan Aceh. Tapi faktanya dia kok malah tinggal di Bekasi. Kenapa tidak tinggal di wilayahnya? Kan logika seperti itu. Jadi dia kok sampai pergi dari Aceh, ya karena dia itu mungkin di wilayahnya itu memang tidak digunakan oleh orang setempat, sehingga dia pergi ke luar Aceh. Qori bisa jadi duri dalam daging, kerikil dalam sepatu yang membuat Laskar Sabilillah dibenci oleh masyarakat. Waspada terhadap siapapun yang mau gabung, harus dilacak dulu siapa dia, latar belakang dia, dan jejak digitalnya. Saya bukan bagian dari siapapun, tapi saya hanya wanti-wanti. Ya, memang harusnya seperti itu ya. Karena sekarang itu kan banyak sekali ya orang-orang yang sok pahlawan, yang tiba-tiba bergabung ikut membahas nasab agar mendapat perhatian dari masyarakat, agar mendapat pujian dan lain-lain. Dan itu tentunya juga harus diantisipasi ya. Karena sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Gus Wat Pleret, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, itu Bagus Mugi, Kak Arif Fakih, itu adalah tujuan yang mulia, yakni meluruskan apa yang harus diluruskan. Artinya apa? Artinya selama ini klan Ba'alawi itu kan mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Lah kalau dilihat dari fakta di lapangan, apa yang mereka lakukan, banyak sekali yang berseberangan atau bertentangan dengan ajaran Islam. Ini sama saja mempermalukan nama Kanjeng Nabi. Kemudian karena mereka sudah mengaku sebagai cucu Nabi, tapi kok kelakuannya seperti itu, ya wajar kita rakyat Indonesia, rakyat Nusantara menuntut bukti dari mereka kalau mereka adalah keturunan Nabi. Tapi kan hingga sekarang mereka tidak berani dan tidak punya data yang bisa menunjukkan kalau mereka adalah keturunan Nabi. Dan ini adalah sebuah perjuangan besar yang harus disampaikan kepada masyarakat di negeri ini, terutama umat Nahdien yang selama ini sudah dininabobokkan oleh klan Ba'alawi dan terperdaya tertipu oleh omongan mereka yang katanya mereka cucu Nabi, yang katanya mereka memiliki karomah dan memiliki kekuatan di luar batas kekuatan manusia pada umumnya, dan lain sebagainya. Makanya sekarang saatnya kita mulai sadar, mulai paham bahwa orang yang membela Wali Songo atau siapapun itu yang membahas klan Ba'alawi itu adalah tujuan yang mulia, yakni tujuannya adalah untuk menjaga nama baik Kanjeng Nabi. Karena kita sebagai umat Islam otomatis tidak rela kalau nama Kanjeng Nabi kok dimanfaatkan oleh suatu klan atau suatu kelompok, kemudian klan atau kelompok tersebut melakukan berbagai hal yang bertentangan dengan ajaran Kanjeng Nabi. Bahkan lebih parahnya lagi, apa yang mereka lakukan menggunakan kedok cucu Nabi itu punya tujuan pribadi atau tujuan kelompok atau tujuan golongan yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat di negeri ini. Dan yang lebih berbahaya lagi, jika atas nama cucu Nabi itu digunakan oleh mereka untuk menguasai Indonesia ini, untuk menguasai negeri ini. Ini kan sama saja sebuah penjajahan yang menggunakan nama Kanjeng Nabi, memanfaatkan nama Kanjeng Nabi untuk tujuan yang tidak baik. Nah, harusnya kita itu mulai sadar dan mulai paham tentang hal yang seperti ini. Jadi sudah tidak saatnya lagi sekarang itu kita menganggap bahwa Habaib adalah dzurriyyah Nabi. Sudah tidak saatnya lagi kita itu berpikiran nanti kualat, nanti tidak mendapat syafaat kalau membahas nasab Ba'alawi. Itu sudah basi.
Karena klan Ba'alawi itu sekarang itu tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka itu adalah keturunan Nabi. Itu berarti memang mereka itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi.